Dari KPPN Gunung Sitoli kembali kami menyapa para pendengar kami yang setia, yaitu Weekend Talk Show 007. Hari ini Jumat 12 Januari 2024 kembali kami hadir menyapa Anda dalam program ini, di mana hari ini merupakan program kami yang masuk dalam edisi yang kedua. Sebagai informasi bagi pendengar kami yang setia, Weekend Talk Show 007 ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Gunung Sitoli dalam mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi baik itu di internal maupun kepada pihak eksternal, yaitu stakeholders kami semuanya. Dan setiap edisi kami menghadirkan narasumber yang berbeda dari satu edisi kepada edisi yang berikutnya. Dan pada hari ini sangat spesial sekali para pendengar kami yang setia, karena pada edisi yang kedua ini kami menghadirkan 4 pegawai kami, di mana keempat pegawai kami ini merupakan generasi sentenial yang pintar, cerdas, dan semuanya merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Dan sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita lebih lanjut, kita sapa dulu mereka satu persatu. Yang pertama ada Pak Bangun Agustinus. Selamat sore Pak Bangun. Mana kabar, sehat? Sehat. Dan yang kedua ada Dina. Selamat sore Din. Sehat Din? Oke. Orang tua sehat? Sehat. Oke. Yang ketiga ada Bintang. Selamat sore Bintang. Sehat Bintang. Udah berapa bulan di sini? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan tapi sudah sangat betah ya para pendengar sekalian. Dan yang terakhir ada Messi Waru Yahomu. Messi, selamat sore. Selamat sore. Oke, para pendengar kami yang setia, kita akan masuk terhadap pembicaraan yang lebih rileks lagi pada hari ini, di mana kita akan menggali berbagai informasi sekitar pendidikan, pekerjaan, hobi, komunikasi, bagaimana pandangan mereka terhadap organisasi di mana mereka bekerja pada saat ini. Tapi terlebih dahulu kita akan memberikan kesempatan kepada mereka satu persatu untuk memperkenalkan diri mereka sedikit lebih detail. Silakan yang pertama dari Bang. Perkenalkan, nama saya Bangun Agustinus Situmorang. Saya berperan sebagai middle office di seksi PDMS saat ini di KPPN Gunung Sitoli. Saya diangkat jadi PNS pada tahun 2022 dan ditempatkan di KPPN Gunung Sitoli pada bulan 9 tahun 2022 juga. Jadi ini merupakan penempatan yang pertama ya. Sebelumnya memang sudah pernah di Kanwil itu, tapi belum penempatan yang definitif. Oke, baik. Berikutnya Dina, silakan Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Krisnati Sibarani. Saya berperan sebagai settlement dan liquidity team di seksi bank. Statusnya masih CPNS. Sudah hampir 2 bulan di KPPN Gunung Sitoli. Sudah 2 bulan ya, para pendengar kami yang setia ya. Ini lulusan yang paling muda mungkin saat ini yang ada di KPPN Gunung Sitoli, 2021 ya, 2001 lahirnya ya, 2001. Di sini baru 2 bulan. Yang ketiga silakan Bintang, ini juga masih CPNS bukan? Iya benar. Silakan Bintang. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Pertama Ginting, lulusan tahun 2022 dan ditempatkan di KPPN Gunung Sitoli bulan 9 dan sekarang statusnya masih CPNS untuk kerjanya di Payment Executive Teams. Udah berapa bulan Bintang? 3 Pak. Baru 3 bulan. Tapi jangan Anda ragu bagaimana mereka menguasai pekerjaan walaupun baru 2 atau 3 bulan, karena memang generasi-generasi sentenial yang bagaimana kita tahu itu sangat tanggap, agile ya, bagaimana mereka sangat smart terhadap kemampuan mereka dalam bekerja. Dan berikutnya ada Messi Waru. Jadi Waru itu salah satu marga di kepulauannya. Silakan memperkenalkan diri Messi. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Messi Tianisa Bate Waru. Saya berperan sebagai operating division team di KPPN Gunung Sitoli dan lulusan D3 Kebendaraan Negara tahun 2020. Nah, demikian para pendengar kami yang setia. Jadi semuanya mereka generasi sentenial, lahir mulai tahun 2000. Anda bisa bayangkan betapa mudanya mereka lulusan Poltekstan dan saat ini bekerja di KPPN Gunung Sitoli. Nah, kita akan menggali informasi-informasi dari mereka berempat. Kalau ada masukan-masukan, kami siap menampung ya para pendengar kami untuk kami kembangkan selanjutnya, mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terhadap mereka.
saya mau yang pertama bertanya kepada lady first ya, kepada Messi dulu. Nah, Messi kan lulusan tahun 2020. Sebelum masuk di STAN, terlebih dahulu sekolah di SMA mana Messi? SMA Negeri 2 Medan. SMA Negeri 2 Medan. Nah, SMA Negeri 2 Medan itu dulu ketika di SMA Negeri 2, STAN itu apakah menjadi cita-cita memang dari awal untuk masuk STAN? Iya, jadi sejak kelas berapa itu sudah memang berniat ini, saya mau masuk STAN nih, sejak kapan? Sebenarnya dorongan utamanya dari orang tua, karena orang tua maulah ada saudara, misalnya di dalam saudara itu yang di PNS, ya STAN kan salah satu tempat pendidikan yang kalau kuliah langsung kerja di PNS, dan waktu itu hanya bisa diizinkan ke Pulau Jawa kalau lulus STAN. Nah, kalau tidak STAN nggak boleh. Kalau nggak STAN nggak boleh, meskipun PTN mau mana nggak boleh. Jadi ya semangat. Lalu ketika tahu STAN ini memang dia mempersiapkan saya punya image yang bagus nggak? Oh, saya mau masuk STAN nih. Keinginan selain daripada motivasi orang tua, punya keinginan dari diri sendiri nggak? Saya pengen masuk STAN. Ada Pak, karena lihat kawan-kawan juga semangat, jadi saya juga semangat masuk STAN. Semangat. Nah, persiapan Messi sendiri apa waktu di SMA itu? Ketika nanti saya mau masuk STAN ini suatu saat, apa persiapannya? Itu kebetulan saya dikasih kesempatan sama sekolah dapat bimbel gratis STAN. Itu Di saya Medan. di Medan. Jadi saya mikir kan, oh mungkin di jalan Tuhan ya ngasih aku kesempatan bimbel gratis. Waktu itu bimbelnya ada satu lagi, tapi bimbel PTN yang bayar belasan juta setahun. Dapat nih bimbel STAN yang gratis. Terus saya bilang, oh mungkin memang diarahkan ke sini. Oh jadi maksimalkan di situ jadinya. Itu ya, jadi bimbel lah kurang lebih 1 tahun. Iya. Setelah lulus SMA langsunglah ikut STAN. Langsung ikut STAN dan lolos di seleksi pertama, setahun pertama lolos. Luar biasa ya. Di program Diploma 3 Kebenaran Negara. Jadi kuliahnya di Jakarta ya. Di Jakarta. Tangerang ya. Tangerang. Karena di STAN akhirnya orang tua mengizinkan. Iya, mengizinkan. Dikasih uang bulanannya pun lumayan. Oke. Tanpa masuk STAN. Luar biasa. Oke. Nah, Messi ketika itu mau masuk STAN ini satu-satunya yang dicoba ke jenjang perguruan tinggi, ataukah ada ikut SBMPTN perguruan tinggi negeri atau sekolah-sekolah kedinasan lainnya? Ada Pak, saya ada nyoba USU, jalur SNMPTN undangan sama jalur USMI IPB di Institut Pertanian Bogor, dan kebetulan lolos di dua-duanya. Tapi karena kemarin itu udah targetnya STAN, jadi milih jurusan yang kalau misalnya ditinggalkan nggak akan merugikan adik kelas. Karena dulu kan ada isu-isu kalau misalnya jalur undangan masuk, kalau ditinggalkan itu adik kelasnya akan ikut terpengaruh, nanti nggak bisa masuk ke jurusan itu lagi. Padahal menurut saya nilai saya sangat-sangat bagus untuk ke jurusan yang lain, karena minimal 9 semua kecuali olahraga. Jadi kayak ini sebenarnya bisa masuk yang lebih tinggi fasilitasnya juga bisa, cuma karena targetnya udah ini jadi Oke, jadi luar biasa ya para pendengar kami semuanya. Jadi Messi Waruhu ini selain dari dia diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, juga diterima di perguruan tinggi negeri ya, itu ada Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara. Nah, khusus mungkin bagi orang tua yang mendengarkan kita dalam talk show ini ya, jadi semangat ya, kita memberikan semangat buat anak-anaknya, generasi muda, ponakan atau siapa saja mungkin yang punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan kerja keras, ternyata bisa. Luar biasa ya Messi. Dan berikutnya kita lihat, kita aplaus dulu mungkin ya buat Messi, luar biasa yang diterima di perguruan tinggi negeri lainnya selain Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Berikutnya mungkin ke yang pria dulu. Bagus masuk STAN tahun 2018 di program Diploma 3 Manajemen Keuangan.
Manajemen keuangan. Oke, itu sama pertanyaan saya dengan Messi, sudah dipersiapkan sebelumnya waktu di SMA mau masuk STAN atau? Untuk persiapan sudah disiapkan Pak, Iya. namun bukan menjadi tujuan utama dulunya. Dulu Karena? tujuan utamanya itu SBMPTN Pak. SBMPTN. Kenapa bukan menjadi tujuan utama? Dulu Pada saat itu? Iya, betul. Pada saat itu tujuan utama itu pengen menjadi dokter Pak. Gimana Oh. cita-cita umum ya masyarakat. Iya. Bagaimana citra dokter. Jadi pengen jadi dokter. Nah, Namun mungkin digagalkan, namun ada rencana lain yang lebih baik ya. yang lebih baik. Kemudian coba STAN, puji Tuhan lolos. Lolos, puji Tuhan. Jadi ketika lulus SMA langsung tes STAN dan saat yang bersamaan juga ambil SBMPTN. Betul Pak. SBMPTN ini gagal apa lulus? SBMPTN-nya lulus Pak. Lulus di mana? Di USU Pak. Di USU. Kalau boleh tahu bagus di Ke S1 Farmasi Pak. di farmasi. Wih, luar biasa ya. Ini punya pushing rate yang tinggi juga. Aplaus dulu dong buat Bagus, ini juga diterima di Farmasi Universitas Sumatera Utara. Nah, berarti ketika Bagus itu masuk di STAN akhirnya meninggalkan di farmasi ya. Dia mulai sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Saya mohon maaf ini Bagus, lulus dari STAN itu kalau boleh tahu IP-nya berapa? Berapa? Untuk IP 3,90 Pak. 3,90. Ini masuk kategori 10 besar lulusan STAN nggak? Bisa jadi. Luar biasa. Kita teman-teman pendengar semuanya. Jadi kita mendengarkan juga. Jadi anak-anak itu luar biasa ya. Yang khususnya nih anak-anak saya yang ada di KPPN Gunung Sitoli tadi sudah mendengarkan Messi, Bagus. Dia lulus STAN dengan indeks prestasi kumulatif 3,90 loh. Summa cum laude. Summa cum laude. Putra Sibolga. Nah, luar biasa kan? Jadi Indonesia dimanapun bisa berprestasi, setuju nggak? Siapa? Jadi yang penting bagaimana kita semangat, mempersiapkan diri, pantang menyerah, tekun. Sebagaimana mungkin dari salah satu lulusan STAN yang saat ini bekerja di KPPN Gunung Sitoli. Selamat ya, Bagus ya. Kita masih menantikan ini karya-karyanya di KPPN Gunung Sitoli. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya mungkin kita kembali ke lady lagi, yaitu Dina yang baru saja bekerja di KPPN Gunung Sitoli kurang dari 3 bulan ya Din ya. Betul ya Din ya. Dina masuk STAN tahun berapa, jurusan apa? Tahun 2019 kebendaraan negara sama kayak Kak. Oke, kebendaraan negara. Lulus di tahun 2021. 2000. Oh, lulusnya ya. Makanya masih CPNS ya. Oke. Nah, Din, sama dengan ini bisa dibilang kakak kelas lah ya secara STAN ya. Apakah mencoba juga perguruan tinggi negeri SBM? SBM saya nggak coba Pak, tapi saya coba jalur undangan. Yang sekarang itu namanya SNM. Oke, di mana itu? Saya ambil pendidikan bahasa Inggris di USU dan di Malang. Oke. Kebetulan dan yang kedua di Malang. Jadi diterima juga di Universitas Negeri Malang, pendidikan bahasa Inggris. Emang awalnya pengen jadi guru? Saya sebenarnya cita-citanya kurang jelas sih Pak. Ya, pokoknya sesuai passion saya, jadi guru juga oke gitu ya. Oke, saya kira no problem ya. Jurusan apapun kita bisa abdikan ya. Jadi masuk Dina di Universitas Negeri Malang. Kita tahu ya, Universitas Negeri Malang ini juga kan mempunyai passing grade yang cukup tinggi ya. Ternyata Dina bisa lulusin. Din, IP berapa lulus dari STAN? 3,64. 3,64 itu cum laude. Saya tidak sampai segitu dulu ya ketika lulus dari STAN. Jadi anak-anak sekali itu luar biasa cerdas-cerdas ya, para pendengar kami sekalian. Mudah-mudahan ini menularkan buat para pendengar Weekend Talk Show 007 pada saat ini, memberikan semangat bagaimana mereka bisa dan juga bisa para pendengar sekalian atau mungkin ponakan, anak atau saudara tetangga yang mendengarkan acara Weekend Talk Show 007 edisi 2 kali ini. Dan yang terakhir lulusan kami yang termuda, salah satu yang termuda itu Bintang Pratama Ginting ya. Jadi kalau kita bicara Ginting jangan langsung teringat aktor dulu,
Advent Ginting. Advent Bangun ya, bukan Oke, Bang Bintang. Bang Bintang lulusan tahun dan jurusan Untuk lulusan tahun 2022 ya Pak ya. Mungkin saya berbeda nih dari yang ketiganya. Iya. Saya lulusan D3 Akuntansi Pak. akuntansi ya. Oh, kebenaran negara atau manajemen keuangan ya. Akuntansi. Oke. Akuntansi, Pak. Ini dari SMA itu memang IPS akuntansi? Enggak Pak, saya ambil IPA. IPA ya. Benar. Tapi punya gambaran atau pokoknya keren-kerenan ini apa? Akuntansi atau gimana? Sebenarnya kalau untuk di tahun saya itu akuntansi memang dari salah satu mata pelajaran pilihan. Jadi itu ada mungkin beberapa mata pilihan itu yang bisa pilih kayak yang lintas itu seperti sosiologi, akuntansi gitu. Mungkin akuntansi minimalkan jadi ekonomi ya Pak. Nah, jadi saya milihnya untuk peminatan yang ekonomi. Jadi sebenarnya untuk akuntansi juga nggak terlalu different banget ya dengan yang dari IPS-nya. Iya, gitu ya di akuntansi ya. Oke. Bintang juga dulu ikut SBM apa? Kalau saya ikut SNM Pak. SNM yang undangan. Iya benar. Oke, di Saya ambil di Brawijaya, ambil pertanian Pak. lulus di sana. Iya benar Pak. Pertanian ya. Iya, luar biasa. Jadi wah, para pendengar acara Weekend Talk 007, jadi 4 narasumber saya saat ini, Messi, Bangun, Bagus ya, Bintang dan Dina. Selain daripada mereka diterima di Poltek PKN STAN, juga mereka diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ya, betapa ini merupakan suatu prestasi menurut saya, capaian yang baik untuk generasi muda, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat ya buat generasi muda yang mendengarkan program Weekend Talk 007 pada sore hari ini. Nah, sekarang pada kenyataannya kan kalian berempat sudah di Kemenkeu, sudah bekerja. Ada yang sudah kerja di sini kan belum ada kan yang lebih dari 5 tahun. Ya kan masih maksimal ya kurang dari 3 tahun, bahkan istilahnya ukuran bulan. Nah, yang saya tanya yang paling muda aja dulu lah, Bintang sama Dina. Bintang bekerja di sini berapa bulan? Secara real mulai bisa saya input mulai dari di Kamil ya. Ketika itu namanya OJT, kurang lebih berarti ada setahun jika digabung dengan di KPPN sekarang. Nah, coba berikan bagaimana brand image harapanmu sebelum masuk ke Kemenkeu, tapi setelah kamu diterima, seperti apa kamu melihat organisasi Kemenkeu itu? Apa yang bisa kamu banggakan atau apa yang bisa kamu ceritakan? Seperti kamu ya, Bintang. Nah, kalau menurut saya ya Pak ya, kita melihat Kemenkeu itu mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau saya tariknya mungkin dari sini kayak saya bangga jadi pegawai Kemenkeu karena gini, kayak saya berkontribusi untuk membantu masyarakat. Mungkin kayak kita nih ya di KPPN itu ada mungkin kayak untuk anggaran saker, untuk mungkin kita dana desa yang bisa ibaratnya kita bisa membantu mereka untuk meringankan, mungkin ya bisa membantu kayak pembangunan jalan-jalan mungkin seperti itu Pak. Jadi kayak ya mungkin kita kan namanya manusia, kayak itu kan suatu hal yang kayak sangat-sangat bangga lah ya Pak bisa membantu yang lain mungkin melalui pekerjaan kita di Kemenkeu. Iya, betul sekali. Jadi sebagai pegawai keuangan negara kita secara langsung ya, Benar. dengan dana triliunan yang kita kelola, Iya benar. ya itu memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi nggak ada dong, setelah masuk ke Kemenkeu bisa dibilang bangga ya, tidak merasa aduh ternyata seperti ini saya belajar capek-capek, enggak ya, bangga ya. Kalau Bintang, kalau Bagus gimana? Sama seperti Bintang, bangga banget sebenarnya masuk Kemenkeu Pak. Ya. Terutama dulu waktu kuliah juga cita-cita masuk Kemenkeu. Bagaimana kita melihat pengaruh Kemenkeu itu kepada, jika tidak ada Kemenkeu, bukan menyombongkan ya. Iya. Jika tidak ada Kemenkeu, urat nadi di Indonesia ini lumpuh. Jadi kita tahu bahwa bagaimana peran Kemenkeu itu sangat besar, terutama kepada Pemda, satuan kerja dan pemerintah lainnya. Jadi sangat bangga terutama melihat perannya ini Pak, sangat besar. Dan kita juga diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya, terutama terkait penyaluran untuk perbendaharaan, penyaluran APBN, APBD ke Pemda dan satuan kerja Pak. Oke.
Para pendengar Weekend Talk Show 007, saya sangat bangga. Mungkin saya walaupun di sini sebagai moderator dan sekaligus sebagai pimpinan mendengarkan generasi-generasi muda ini, di mana mereka secara langsung masuk sebagai orang-orang yang terlibat langsung dalam mengelola APBN mereka dengan bangga. Ini merupakan aset pemerintah yang sangat besar. Bagaimana mereka terus mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara ini. Salut ya, bravo, bintang dan bagus. Dan untuk Dina dan Messi, saya mau bertanyakan dari sisi budaya organisasi. Nah, Messi, ketika masuk ke Menkyu, kan mungkin sudah melihat bagaimana budaya organisasinya, ya tata cara komunikasi di dalamnya, apakah misalnya bagaimana hubungan pejabat dengan bawahan, kedisiplinannya, integritasnya. Nah, memandang semua itu, Messi gimana sebagai bagian dari anggota yang ada di dalamnya terhadap budaya organisasi? Sepengalaman saya beberapa tahun bekerja, saya ngerasa Kemenkyu ini tidak seperti image PNS di masyarakat umum ya Pak. Saya kan sering dengar malas gitu, mageran. Even orang tua saya juga berpikir seperti itu. Jadi ketika saya terlalu semangat bekerja, dia bilang ngapain. Tapi ketika saya melihat lagi bagaimana Bapak bekerja, atasan, rekan-rekan, ternyata di Kemenkyu memang pelayanannya prima gitu, dalam memberikan jiwanya di pekerjaan itu. Gak ada kata malas. Kalau ada malas malah nanti kesannya beda sendiri dari yang lain, karena semangat kan untuk menyalurkan APBN, meskipun kadang kita tidak diketahui masyarakat ya, mungkin karena perbendaharaan ya beda sama eselon 1 yang lainnya. Tapi saya rasa budaya di sini lumayan menjaga integritasnya, bagaimana selalu diingatkan untuk tidak korupsi. Menurut saya sangat baik ya. Jadi jauh dari image dalam tanda petik PNS kan ya stempel, kerja sebentar bisa keluar gitu ya. Nah, tapi kita lengkapi dulu pendapat Dina tentang hal budaya ini ya. Gimana Din, kamu melihat, walaupun bisa dibilang baru ukuran bulan ya, tapi saya kira Dina kan sudah mempunyai penilaian. Ini fair saja Dina bicara melihat bagaimana pejabat-pejabatnya, organisasi secara keseluruhan, apakah membeda-bedakan satu dengan yang lain, kedisiplinannya, pekerjaannya sih. Saya lebih sependapat sama Kak Messi Pak. Kayak bekerja di Kementerian Keuangan itu sesuai sama ekspektasi saya, melebihi bahkan. Orang-orang yang ada di dalam Kementerian Keuangan itu menyerahkan semuanya kayak all out gitu dalam bekerja. Jadi dengan lingkungan yang seperti itu, kita kan juga termotivasi buat kerja all out juga. Iya. Terus kalau saya lihat atasan saya yang sebelumnya dan juga yang sekarang itu, saya respect sih Pak, soalnya dengan passionnya masing-masing itu bisa kayak mengangkat sih, kayak membawa nama Kementerian Keuangan itu jadi lebih bagus gitu di pandangan masyarakat. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Messi, Dina. Para pendengar kami ini, saya sangat semangat mendengarkan masukan-masukan dari generasi Centennial ini ya. Jadi saya mohon maaf buat Anda yang mendengarkan program ini, kalau masih ada image yang selama ini tertanam, ASN itu hanya kerja begitu-begitu aja, kurang kreatif, ya sangat administratif. Berbeda halnya kalau Anda diterima di Kementerian Keuangan. Kita itu bekerja sebagaimana yang didengarkan langsung oleh generasi Centennial saat ini, jauh dari kata malas, jauh dari kata korupsi dan gratifikasi. Khususnya saya berbicara sesuai pandang mereka di Kementerian Keuangan tentunya. Jauh dari gap antara atasan dan bawahan. Jadi bagi Anda generasi muda ataupun orang tua yang mempunyai anak, ponakan yang berpotensi untuk masuk Kementerian Keuangan, jangan ragu ya. Disekolahkan yang baik, dorong mereka untuk masuk Kementerian Keuangan, di mana mereka akan diberikan kesempatan untuk dididik dan mengabdi, dan kita bersama-sama membangun negeri kita Indonesia
melalui pengelolaan dana fiskal. Bagaimana kita mengelola keuangan negara ini secara kolaboratif, di mana pegawai-pegawainya dulu yang pertama untuk menegakkan disiplin dan bekerja keras. Ya, setuju nggak? Setuju nggak? Nah, saya sangat semangat ini para pendengar, dan berikutnya kita akan melihat seperti apa pengembangan mereka ke depan. Tentu kan kalian berempat ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi sebelum saya bertanya, mungkin silakan dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalian kan ini di lulusan D3 tentunya kan punya rencana untuk pengembangan pendidikannya ke depannya. Nah, mungkin kita langsung lebih jauh lagi aja. Selain daripada nanti apakah D4, apakah S1, atau apakah lanjut ke S2 atau ke S3, kira-kira bidang mana? Kan sudah dilihat di Kemenkeu itu ternyata program keilmuan itu sangat luas. Ada pengembangan di komputer, hukum, ekonomi, akuntansi, bahkan tidak menutup kemungkinan komunikasi, bahasa gitu kan. Bagus, kira-kira nih planningmu ke depan di bidang mana kamu mengembangkan dirimu untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Kalau boleh saya tahu visimu itu sampai level mana pendidikanmu ke depan? Kalau bisa sampai S3 buat Sampai gitu S3 ya, Pak. ya, semangat ya. Ya, Pak. Di bidang mana kira-kira? Walaupun nanti bisa berubah seiring dengan waktu, tapi untuk saat ini di bidang mana kira-kira perlu kamu tekuni? Kalau saya sedang menimbang-nimbang ya Pak. Kalau saya lebih, terutama saya udah terlanjur masuk passion ke ekonomi. Perbendaharaan. Jadi saya lebih passionnya itu ke jurusan ekonomi atau kebijakan publik Pak. Jadi saya merasa bahwa tujuan saya nanti bisa mencapai dua jurusan ini Pak kalau bisa. Gitu ya. Jadi lebih ke ekonomi ya. Iya, Pak. Oke, tapi kalau boleh saya tanya lebih detail lagi, pengen dalam atau luar negeri nanti? Kalau bisa luar negeri. Luar Pak. negeri, luar biasa, semangat ya. Bisa. Jadi artinya semangat itu dari awal itu sangat menentukan nanti tingkat dua. Dina, pertanyaan sama nih. Jawabannya sama, Pak. Ekonomi juga. Iya, karena sekarang kayaknya ekonomi lebih rumit dengan programnya. Oh, Terus gitu juga ya. saya sebenarnya tertarik sama bahasa asing, jadi kuliah juga di Oke, luar biasa ya. Luar biasa teman-teman ya. Saya tuh rasa-rasanya tuh pengen kembali lebih semuda mereka gitu loh maksudnya. Karena ketika saya seumuran mereka, saya harus jujur berkata itu program beasiswa seumuran itu belum ada. Iya, bisa dibilang belum ada. Bahkan ketika kita waktu itu seperti saya dari start A2 untuk ke D3 itu nggak ada. Jadi kalian itu lebih difasilitasi, lebih banyak peluang lah saya bilang ya. Tentu di masa saya pasti ada peluang lain ya, pasti organisasi memberikan peluang lain. Tapi untuk di pendidikan harus kita akui bahwa di sekarang probabilitasnya untuk diterima beasiswa itu jauh lebih banyak. Bintang, untuk jenjang apa, pendidikan apa, kira-kira sampai tingkat apa, dalam apa luar negeri? Mungkin hampir sama sebenarnya Pak ya, karena kalau saya sih sebenarnya akuntansi sih oke gitu Ya. kan, ekonomi juga boleh gitu, karena mungkin ekonomi ke akuntansi mungkin agak relate seperti itu ya Pak. Untuk pendidikannya mungkin ya kita harus menggapai setinggi-tingginya ya Pak. Kalau bisa kan paling sejauh ini S3 ya Pak yang paling tinggi ya. Coba S3-nya maksimal sih Pak. Kalau untuk dalam di luar negeri sih ya kalau bisa, kan ada kata kalau bisa di luar. Tapi kalau dalam sih oke sih Pak. Oke, saya yakin dari cara kalian menjawab itu, saya yakin kalian akan dapat gitu ya. Artinya lebih awal persiapan itu lebih baik lagi. Messi? Kalau saya dikasih kesempatan, maunya akuntansi Pak. Akuntansi ya, Akuntansi. padahal D3-nya kebenaran negara ya. Iya, Pak, akuntansi Iya. baru hukum, bukan berarti saya jadi pengacara ya Pak. Pengen tahu aja gitu tentang aturan-aturan. Orang pun bakal lebih ini sama yang hukum gitu. Itu sih. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian berempat di di pengembangan pendidikan ini bisa tercapai. Persiapkan dari sekarang ya lebih baik. Artinya bekerja, oke, persiapan untuk jenjang yang lebih tinggi juga oke. Saya mau memasukkan nih,
yang lebih minor mungkin ya. Pendek-pendek saja mungkin, mungkin tidak sudah baik tapi perlu diperbaiki lagi. Kalau Dina ya, kira-kira dengan memotret organisasi kita sekarang, kira-kira yang perlu kita perbaiki atau kita lebih tingkatkan lagi di sisi mana? Sudah oke. Belum ada oke. Saya kira artinya dengan keadaan sekarang ini kita melihat sebenarnya sudah oke ya. Walaupun nanti seiring dengan perjalanan bisa ketemu di pertengahan jalan, tapi oke. Terima kasih Dina. Itu menandakan bahwa memang kita terus melakukan perbaikan di berbagai lini. Kalau bagus, melihatnya di mana? Di mana kira-kira yang ada? Maksudnya di bidang mana saja ya? Di bidang mana saja? Di sisi mana kira-kira organisasi kita itu perlu kita perbaiki atau lebih tingkatkan lagi? Kalau menurut saya sampai sekarang masih oke banget ya Pak, oke banget untuk pelayanannya. Bahkan kita pelayanan prima banget ke satuan kerja kalau bisa ditanya. Mungkin yang perbaikan ya Pak. Kita memang sudah memiliki banyak banget saluran konsultasi satuan kerja, konsultasi Pemda, banyak banget. Ya. Mungkin bisa diberikan saluran misalnya SDM memang yang diberikan, terutama kita kantor pelayanan ya Pak. Ya. Lebih banyak untuk yang melayani di front of di depan untuk memberi konsultasi. Sampai saat ini kita sudah memberi pelayanan. Ya. Bahkan sampai yang di back office juga memberi pelayanan ke satuan kerja sampai sangat prima. Mungkin dengan itu bisa lebih primanya lagi Pak untuk pelayanan ke satuan kerja maupun ke Pemda nantinya. Ya, apalagi tupoksi kita saat ini sebagai financial advisor. Betul, ya. Pak. Oke, sebagai financial. Ya, saya kira masukan yang bagus ya. Jadi memang di bidang advisory khususnya di pengeluaran pemerintah ini memang perlu kita lebih tingkatkan lagi ya. Baik itu mungkin dari segi kuantitas maupun kualitas. Terima kasih masukannya. Minta basic. Kalau dari saya yang perlu ditingkatkan, Yang perlu ditingkatkan di sisi mana saja. Artinya bukan berarti tidak baik, tapi yang perlu ditingkatkan di sisi mana kira-kira yang perlu ditingkatkan. rasa saya ini sih Pak, jumlah kantor di berbagai tempat mungkin bisa dikurangi, satuin aja. Jadi Karena ya udah- perampingan organisasi ya, karena sudah didukung oleh teknologi. Oke, saya kira ini masukan sekali. Dan ini mungkin menjadi bagian juga subject to discuss di tingkat pusat ya para pendengar kami sekalian. Jadi masukan Messi ini memang sesuatu yang bagus juga, Mbak, tapi itu subject to discuss karena ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan. Ya, saya kira terima kasih banyak Messi atas masukannya karena tadi dukungan teknologi informasi yang sudah semakin modern ya. Terima kasih Messi. Dan Bintang, adakah kira-kira? Kalau secara agregat dari instansi Ya. dari Kementerian Keuangan sih menurut saya sih mungkin ya lebih ke kolaborasi lagi aja sih sebenarnya namanya kita ada beberapa direktorat gitu ya mungkin ya Oke. setiap direktorat ya harus to know juga dengan direktorat lainnya mungkin Iya, sekarang ini karena iya, ya iya. jangan sampai kita hanya tahu sendiri aja dengan Iya. itu kita juga ya mungkin ya namanya kemudian ada mutasi-mutasi ya gitu ya Pak. Iya, Jangan sampai kita ketika dimutasi ke tempat yang lain kita tidak tahu apa yang jadi tupoksi dari kantor kita barunya nanti gitu aja sih Pak. Jadi ya lebih sering ya informasi-informasi kayak gitu aja sih, kolaborasi aja. Oke, saya kira luar biasa juga ya masukan daripada Bintang. Jadi perlu kolaborasi, sinergi, baik itu internal antar direktorat maupun mungkin salah satu gagasannya Bu Menkeu juga satu Kemenkeu ya. Bagaimana mengetahui satu direktorat jenderal dengan unit eselon 1 lainnya. Pertanyaan berikutnya, saya mau melihat kehidupan kalian di luar pekerjaan ya. Jadi kan generasi centennial itu kan identik dengan kafe gitu ya. Ya media sosial gitu ya. Ya jadi kira-kira Kemenkeu dalam hal ini mungkin lebih sebenarnya organisasi kalian bekerja ini itu memberikan kalian
Apa peluang gak sih? Atau kalian punya waktu gak sih mengekspresikan kalian sebagai generasi sentinel di kehidupan kalian? Istilahnya work life balance-nya itu dapat gak? Ataukah setelah di Kemenkeu, aduh semua terkungkung, saya gak bisa ini, gak bisa itu. Kalian bisa terfasilitasi gak sih sebenarnya? Dina terfasilitasi gak masih? Saya merasa nggak ada Sabtu Minggu weekend itu. Terfasilitasi ya, artinya tidak mengikat jadinya kan ya, buat kerja saja bisa ya. Jadi bisa mengekspresikan dengan di media sosial, jalan dan segala macam, bisa sedih, bisa ya, bintang. Ini tidak dibawa tekanan loh ya. Sangat terfasilitasi Pak. Kalau Sabtu Minggu ini juga ada beberapa klub-klub ya di JPB yang bisa kita ikuti. Sabtu Minggu kita tidak hanya rebahan. Iya, Kita iya. bisa mengikuti hal-hal yang lebih berguna Pak. Oke, baiklah. Jadi hobi kalian terfasilitasi ya, tidak jadi terkungkung di dunia pekerjaan saja, tidak ya. Messi dan Bintang. Fasilitas sih Pak. Ya. Apalagi Kementerian Keuangan khususnya DJPB memberikan ruang pada orang-orang yang interestnya beda-beda, misalnya mau video dikasih fasilitas perlombaan video, diapresiasi, yang tulisan memang sangat diapresiasi dan didukung dengan gak apa ya, take home pay yang lumayan. Jadi kalau ke kafe kayaknya Ya oke lah. itu bagus sekali loh pernyataan Messi, bagaimana dia mengatakan bahwa take home pay-nya itu istilahnya kata-katanya lumayan dengan senyum, artinya kan tidak merasa selalu kurang ya. Ya bisa cukup untuk mendukung tadi kan. Kafe. Ya, oke ya. Oke. Bintang. Kalau saya sama sih Pak sebenarnya. Kalau saya kan baru beberapa bulan ini tuh kayak Sabtu Minggu itu pasti, mungkin Dina tahu ya. Kalau itu pasti ada jadwal untuk di sini kan ada janji jiwa nih Pak. Mohon Ya, maaf ya, branding ya, ya. ya. Nah saya biasanya di situ Pak, asal setiap hari Sabtu. Ah. Kan biasa kita itu kan nggak kerja gitu. Jadi dengerin musik, ketemu orang. Jadi kayak ya mungkin ya, di kerjaan kita agak gimana, tapi kan untuk refreshing kita Dapat. Oke, luar biasa ya. Jadi bisa balance ya, bisa memfasilitasi kalian ya. Jadi jangan sampai bekerja saja ya, padahal jadi ada work life balance lah. Bagus. Siapa sih pejabat idolamu di Kementerian Keuangan itu, kenapa? Nanti idola ya Pak. Iya. Kalau saya Pak melihat sih track and record ya Pak. Track Iya, and record. iya, iya. Untuk saat ini saya sangat kagum Iya. ke sekjen kita. Sekjen. Sekjen. Kenapa? Pak Heru Pambudi. Heru Saya kan Pambudi. sering baca biodata dia Pak, biodata bapaknya Iya, beliau. iya, iya. Bagaimana bapak itu mengejar karirnya Iya. sangat-sangat cepat Pak. Hmm. Saya sangat kagum aja bagaimana bisa dari bapaknya yang lulusan STAN bisa langsung bisa terus naik sampai di umurnya sekarang umur 50-an sudah menjadi sekjen. Luar biasa. Oke. Secara khusus ini buat Bapak Sekjen, Bapak Sekjen Kementerian Keuangan yang kalau mendengarkan program Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli, jadi bagus Agustinus ini sangat mengagumi Bapak Sekjen setelah membaca beberapa biografi Bapak. Dari sisi effort ya dalam hingga sampai yang posisi saat ini. Dan siapa tahu Pak Sekjen 20-25 tahun ke depan Bagus ini akan menjadi Sekjen Kemenkeu nantinya. Kita tidak ada yang tahu. Dengan indeks prestasi 3,90 lulusan STAN sangat berpotensi saya kira ya. Terima kasih, Bagus, semangat ya. Jadi itu bisa dibuat sebagai motivasi ya, motivasi untuk lebih baik lagi dalam pengembangan karir. Dina. Nah, saya kayaknya idolakan favorit semua orang Ibu SMI. Bu Menteri. Ya, sosok wanita yang tangguh. Ya, memang kalau Bu SMI jangan diragukan lagi ya, world class lah ya, kelas dunia ya. Saya kira ini tidak asing bagi kita bagaimana Ibu Menteri memang menjadi idola Bagus, bukan karena hanya kita anak-anaknya saja di Kemenkeu, saya mungkin di luar Kemenkeu juga ya, karena memang kiprah Ibu Menkeu yang sangat-sangat luar biasa dalam mengembangkan Kemenkeu maupun berkontribusi dalam membangun Indonesia ya. Terima
kasih Dina. Bintang. Sama kayak gini Pak. Dina ya, ibu SMI juga ya. Oke, amin. Mudah-mudahan lahir kembali kualitas-kualitas seperti ibu SMI dan salah satunya mungkin nanti dari mantan KPPN. Messi? Kalau saya pejabat Kemenku yang pertama saya jumpai secara langsung dan membuat saya kagum Pak Rahmadi Murwanto, Pak. Pak Rahmadi. Kanwil Sumsel. Sulawesi. Dulu kan jadi gimana? direktur PKN STAN kan. Oh, Jadi iya. saya merasa bapaknya dia pekerja keras tapi dia tetap dekat sama mahasiswa, kayak setiap ada event mahasiswa dia selalu datang. Jadi saya kagum secara kok bapaknya mau ya dia diundang ini gitu Pak. Ya, luar biasa ya buat kalian generasi Centennial. Dan ini mungkin pesan bagi kita yang saat ini mungkin sudah punya jabatan pemimpin, bagaimana sikap, perilaku, keteladanan yang kita berikan bagi mereka-mereka generasi itu sangat dinilai. Mungkin tidak pada saat yang sama mereka menilai, tapi itu akan masuk di alam pemikiran mereka dan mereka mencontoh apa yang kita perbuat. Dan ini menjadi masukan bagi kita para pemimpin untuk selalu menjadi role model, memberikan yang terbaik buat tim buat kita bekerja. Yang terakhir sebelum kita tutup acara Weekend Talk Show ini, kira-kira 20 tahun ke depan bagus kira-kira menjadi, kalau diberi kepercayaan menjadi pejabat di Kemenkeu, sepengukuran bagus menjadi apa? Kalau jadi pejabat, kalau bisa jadi menteri, Pak. Oh ya, ya. Jadi tidak salah, Iya, Pak. tidak salah memang ya, luar biasa. Oke, menteri, silakan. Bukan tidak mungkin, tidak ada yang mustahil ya. Semangat bagus dalam mengembangkan kemampuannya. Dina? Saya kayaknya untuk sekarang ya Pak, 20 tahun ke depan kira-kira menjadi apa? kepala seksi atau kepala kantor. Kepala kanan. Jauh. Akan menjadi, ini kan apa istilahnya itu, dreams ya. Dream. Jadi kalau Dina kepala KPPN mau tidak mau nanti akan dikunjungi menteri ya. Bintang. Mungkin Pak kalau menimbang umur sekarang ya Ah, Pak. ah, iya, iya, Kalau 20 20 tahun tahun ke lagi depan. itu ya mungkin ya masih di kepala kantor ya. Kepala kayaknya. kantor, Karena baik. 20 tahun ya Pak ya. Baik. Pengennya kepala kantor di DJPB saja atau di Kemenkeu di mana saja siap? Harus siap dong kalau Siap ya, ya Pak di DJPB Karena saja. biar pengen tahu juga kan ya Baik, Pak. baik, dengan baik. instansi yang lain. Iya. Ini mungkin ya Messi walaupun sebagai wanita kan pasti tetap punya dong dreams 20 tahun, 25 tahun ke depan kira-kira jadi apa? Saya mau jadi pejabat eselon 4 lah atau 3 dan pengen jadi istri pejabat. Oke, Messi, Bintang, bagus, Dina, kalian ini memberikan inspirasi dan kalian harapan Kementerian Keuangan pada khususnya dan harapan bangsa kita pada umumnya. Dan para pendengar yang setia Weekend Talk Show 007 untuk edisi 2 kali ini 4 narasumber Weekend Talk Show 007 sangat berbagi kisah inspiratif bagi kita. Mudah-mudahan ini memberikan masukan semangat buat anda pendengar atau mungkin anda sharingkan kepada anak saudara bagaimana kami bangga, bagaimana mereka bangga berada di organisasi yang mereka pimpin dan terus mereka itu semangat untuk mengembangkan dirinya dalam membangun Indonesia, dalam membangun Kementerian Keuangan untuk mencapai Indonesia maju. Dari KPPN Gunung Sitoli, program Weekend Talk Show 007 menyapa pendengar kami sekalian di edisi berikutnya dan sampai ketemu di edisi ketiga Weekend Talk Show 007. Selamat sore. Terima kasih Pak Wiro, terima kasih Dina, terima kasih Messi, terima kasih Bintang.